Pria ini sangat kuat, salah satu yang terkuat yang pernah ada. Ia akhirnya tewas dalam pertempuran terakhirnya. Setelah itu, Anda bisa membayangkan jagoan kita kembali dalam tubuh seorang remaja yang sangat lemah. Namun, dengan kekuatannya, dia akan menjadi momok. Dia akan menghantui semua orang, menebaskan pedang tepat ke kepala mereka. Di puncak bukit menjelang matahari terbenam, sebuah ledakan terjadi. Ini mengakibatkan kepulan debu yang sangat besar. Dan di pusat kekacauan itu, dua pria sedang bermain pedang. Sang penyerang memiliki beberapa bekas luka di wajahnya, dan yang menangkis serangan itu tampak tidak terkesan dengan kekuatannya. Faktanya, lelaki tua itu justru terkesan bahwa pemuda itu masih bisa bergerak setelah terluka. Kekuatan mentalnya sangat tinggi dan sangat cocok dengan gaya pedangnya, gaya hantu. Karena itulah, lelaki tua itu harus mengakui bahwa teknik ini benar-benar sangat bagus. Tapi itu belum cukup untuk menekan lelaki tua itu yang tampaknya mulai memegang kendali dalam pertarungan. Dengan lawannya yang terluka, dia berkata bahwa dia tidak bisa menggunakan energi dalam dan sudah merupakan keajaiban jika dia masih bisa bergerak. Setelah mengumpulkan energi dalamnya ke dalam pedang, lelaki tua itu berkata pertempuran akan segera berakhir. Saat dia hendak merenggut nyawa pemuda itu, dia mulai maju dengan ganas, melemparkan energi dalam yang sangat besar ke arah sang pemuda. Meski terluka parah, sang pemuda berhasil menangkis serangan itu. Namun, dia langsung lengah oleh serangan lelaki tua itu, yang berhasil mendaratkan tendangan ke perutnya, melemparkan tubuh sang pemuda jauh ke belakang, menyeretnya di atas tanah. Dia hampir tertusuk oleh pedang lelaki tua itu yang tertancap di tanah. Kini setelah mereka berada dalam jarak dekat, sang pemuda berhasil mengejutkan lelaki tua itu. Dan hanya dengan satu tendangan, dia melucuti pedangnya. Pemuda dengan bekas luka di wajahnya itu masih menggenggam bilahnya, menunjukkan tekad yang kuat. Dia mencoba menusuk lelaki tua itu, tetapi sang tetua menghindar dengan mudah. Namun, karena menyadari risiko besar, wajahnya terluka oleh tebasan tersebut. Seketika, dia terkejut oleh pukulan dari sang pemuda yang menghantam wajahnya dengan keras. Sekarang giliran lelaki tua itu yang terhempas ke tanah seperti sekantung sampah. Dia tidak suka dipukuli seperti itu dan dengan mengumpulkan energi dalamnya ke satu tangan, dia akan membuat sang pemuda membayar perbuatannya. Namun, saat dia melancarkan serangannya, dia terkejut. Tidak ada apapun di depan matanya. Saat bertanya-tanya kemana perginya sang pemuda, pemuda yang sama itu justru akan mengejutkannya dari belakang. Saat itulah lelaki tua itu menyadari dia seharusnya tetap pensiun bermain sudoku di rumah karena tubuhnya kini terpisah menjadi dua bagian yang hampir simetris. Setelah itu, pria berambut putih itu tampak menghela napas lega. Dia bertanya apakah pendekar pedang hantu berhasil mengalahkan iblis tua itu, dan pria dengan bekas luka di wajahnya menjawab bahwa ya, dia telah melakukannya. Sekarang setelah dia mati, pertumpahan darah bisa berakhir dan pembantaian Xiangxi akhirnya akan usai. Dia menatap tubuh-tubuh di tanah dan menyebut mereka idiot, mengatakan bahwa mereka datang mengaku sebagai Ksatria Hitam dan telah membunuh banyak orang dalam 3 hari terakhir. Berkat itu, dunia menyaksikan aliansi dua rival, faksi ortodoks dan yang non-ortodoks. Mendengar kata-kata ini, seorang pria berambut panjang memanggil nama pendekar pedang hantu itu, Dacho Ian. Janji yang mereka buat untuk berduel setelah mengembangkan teknik mereka mungkin adalah janji yang tidak akan bisa dia tepati. Dan pendekar pedang hantu itu bertanya apakah itu yang ingin dia katakan sebelum mati. Pria berambut panjang lainnya berkata mereka telah mendedikasikan seluruh hidup mereka untuk pedang. Dia bertarung melawan banyak seniman bela diri, menyaksikan banyak teknik tetapi tidak pernah melihat apapun yang seakurat teknik hantu. Pengabdian pria itu lebih besar dari siapapun. Itulah alasan dia bisa mengajukan permintaan ini. Dan pendekar pedang hantu itu ingin tahu apa permintaannya. Saat itulah pria berambut panjang itu berkata dia memiliki seorang murid di sekte Gunung Hua. Semakin dia mendengarkan kata-kata ini, semakin pendekar pedang hantu itu merasa kesal. Dia bertanya apakah temannya sudah gila karena sekarat, karena dia mengajukan permintaan itu kepada pendekar pedang non-ortodoks terbaik. Tidak masuk akal sama sekali. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berambut panjang itu menyerahkan sebuah artefak kepadanya, mengatakan bahwa semangat pohon plum bersamanya dan meminta pendekar pedang hantu itu untuk menyampaikan relik tersebut kepada pemimpin sekte. Pemuda yang ketakutan itu bahkan mencoba mempertanyakannya, tetapi terdiam. Temannya sudah sangat terengah-engah. Saat itulah dia menyadari bahwa pria berambut panjang itu akan segera mengetahui apakah Tuhan itu ada. Pendekar pedang hantu juga berkata, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ini adalah permintaan yang sulit untuk dipenuhi. Pria berambut panjang itu berkata mereka adalah satu-satunya teman yang mereka miliki, dan meskipun canggung untuk mengakui hal itu, dia sangat berterima kasih. Dan pemuda yang ketakutan itu berkata dia seharusnya bersyukur karena permintaan itu. Dia sekarang akan menghabiskan sisa hidupnya di gunung itu. Saat itulah energi dalam di tubuh pemuda itu mulai menjadi tidak stabil, menyebabkan sesuatu yang mengerikan untuk disaksikan. Tubuhnya tidak lagi utuh. Hidupnya telah berakhir. Pendekar pedang hantu itu masih terkejut karena menyaksikannya secara langsung. Tanpa disadari, ada sumber energi lain di dekatnya yang mendekat. Itu datang seperti tebasan, dengan cepat menutup jarak. Saat serangan itu mencerminkan, sang pendekar mulai merasa marah. Dia sangat murka dengan apa yang baru saja dia lihat. Dengan pedang di tangan, dia ingin tahu siapa yang bertanggung jawab atas hal itu. Dan dengan mengeksekusi salah satu tekniknya, dia berhasil memblokir serangan yang datang. Dia dengan tenang mengamati apa yang ada di depannya. Seorang pria bertopeng tampaknya bertanggung jawab, dan tidak seperti yang diharapkan pendekar pedang hantu. Pria itu tidak membawa pedang sama sekali. Setelah membela diri, pria berbekas luka itu mulai merasa bingung, memperhatikan bahwa sosok di depannya memanipulasi energi dengan penguasaan yang hebat. Tidak butuh waktu lama bagi ledakan besar untuk terjadi di dataran tinggi itu, menuju ke arah tempat pendekar pedang hantu berada. Debu yang ditimbulkannya menyebar ke seluruh puncak. Di tengah debu itu ada pendekar pedang hantu yang terluka parah oleh serangan
serangan itu. Dia masih mencoba memahami bagaimana ini terjadi dan bagaimana seseorang yang begitu kuat bisa berjalan di bumi ini. Saat itu, dia menyadari bahwa jika dia kidal, dia tidak akan bisa menulis namanya. Pria bertopeng itu. Dia pikir dia adalah penguasa Ksatria Hitam. Namun sekarang, sang pemuda mulai ragu karena dia pikir dia telah mengalahkan penguasa itu dan tubuhnya tidak jauh dari sana. Dia mulai bertanya-tanya apakah ini mungkin murid tersembunyi. Atau lebih buruk lagi, mungkin ini adalah penguasa yang sebenarnya. Dan merasakan sakit dari luka-lukanya, dia yakin ini adalah lawan yang jauh lebih kuat. Meskipun dia melemah dari pertempuran terakhir, sungguh mengesankan bahwa dia kehilangan satu lengan karena serangan yang dibuat murni dari energi iblis. Dengan demikian, dia mulai meminta maaf kepada temannya karena dia bahkan belum sempat membawa tubuhnya kembali ke tanah kelahirannya untuk dimakamkan. Meskipun dia penuh penyesalan, prajurit ini memiliki tekad dan dia bertekad untuk tidak menyerah. Berdiri, dia berkata dia akan memenuhi bagian janjinya. Dia mulai berlari menuju tebing. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat dari kejatuhan setelah kehilangan satu lengan, tetapi itu adalah satu-satunya pilihannya. Menoleh ke belakang, dia mengakui bahwa dia melarikan diri dari pertarungan itu, tetapi dia tidak akan melupakan orang itu, dan pertemuan mereka berikutnya akan menjadi yang terakhir. Tepat saat dia menyelesaikan pemikiran itu, tubuhnya terpotong menjadi dua bagian. Sang pemuda mencoba memahami mengapa segala sesuatunya terbalik. Menyadari bahwa saat dia jatuh dari tebing, kakinya pergi ke arah lain, dan yang bertanggung jawab adalah sosok bertopeng itu. Sang pemuda tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun, dan saat dia jatuh ke dalam jurang, dia tidak ingin pria bertopeng itu tersenyum karenanya. Dia mulai meminta maaf kepada temannya karena tidak bisa menepati janjinya. Saat itulah artefak yang dia letakkan di salah satu lengannya mulai bersinar. Sumber energi besar terpancar dari tubuhnya dan sang pemuda mulai berpikir bahwa surga membantu dalam situasi itu. Dia bisa merasakan nadinya kembali. Namun begitu dia mulai membuka matanya, dia tidak lagi berada di tempat itu. Beberapa orang menyuruhnya bangun, memanggilnya murid senior. Mencoba bangun, dia merasa sangat aneh dipanggil seperti itu. Salah satu yang hadir memberitahu Baek JN bahwa murid senior akhirnya membuka matanya. Mendekati sang pemuda, dia berkata, dia telah melakukan pekerjaan dengan baik untuk bertahan hidup dan sekarang dia perlu tinggal bersamanya. Saat itulah anak kita menyadari dia mengenal pria itu. Pria tua itu telah melakukan yang terbaik dengan akupuntur dan tidak menyangka itu akan berhasil. Anak kita tahu bahwa tetua ini adalah Baek JN, pemimpin Gunung Hua, dan lelaki tua itu memintanya untuk tetap kuat, memanggilnya MUI. Saat itulah pemuda kita teringat identitas nama. Itu milik generasi kedua murid yang menjadi murid pribadi Hyunjo. Dia hanya tidak tahu mengapa dia dipanggil seperti itu. Lelaki tua itu pasti sudah gila karena dia ingat artefak itu. Dia mulai berbicara tentang cahaya yang dia lihat sebelumnya, dan anak laki-laki di sebelahnya tidak mengerti. Dia hanya mengatakan lukanya belum sembuh dan dia harus menghindari bicara. Tanpa memahami apa yang telah terjadi, anak kita menyadari dia memiliki banyak hal untuk dicari tahu. Setelah pulih sedikit, dia sudah bisa berjalan dan seseorang bertanya apakah dia akan keluar. Anak kita mengonfirmasi meskipun dia hampir memberikan jawaban yang kasar. Baek JN tua setuju, mengatakan bukan ide buruk untuk menggerakkan tubuh sedikit. Namun dia memperingatkan bahwa dia harus santai karena selain pulih selama seminggu terakhir, dia belum bisa makan dengan benar. Anak itu pergi ke danau di luar dan sesampainya di sana, dia membasuh wajahnya sendiri sambil berpikir bahwa hanya 7 hari telah berlalu sejak semuanya terjadi. Perasaan yang dia miliki adalah bahwa itu terasa seperti 1 tahun penuh. Dan dalam 7 hari terakhir, dia bermimpi menjalani kehidupan yang berbeda. Kenangan dari tubuh itu dan dari pelatihan sekte itu dari masa 20 tahun kehidupan MUI. Dia juga melihat serangan besar-besaran yang terjadi di tempat itu. Semuanya terbakar dan musuh ada di mana-mana. Pada saat itulah tubuhnya terkena bilah pedang. Protagonis kita merasa perilaku itu sangat bodoh. Karena pemilik tubuh itu sangat lemah, dia seharusnya tidak bertindak seperti itu. Tentu saja karena luka itu, dia akhirnya mati. Kemudian dia mulai mengingat cahaya misterius yang datang dari artefak yang dia terima, meskipun dia tidak tahu mengapa dia dipilih, apalagi mengapa dia berakhir dalam kehidupan pria itu dan bukan dalam tubuh Kenjo. Dia mulai berpikir mungkin itu perbuatan takdir, tapi itu hanya membuatnya menghela napas lebih dalam. Dia mungkin tidak menyukai apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dia telah diberi kesempatan kedua dalam hidup dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Bajingan bertopeng itu, dia pasti akan menemukannya dan mencabik-cabiknya. Dia jelas merupakan musuh yang jauh lebih kuat daripada penguasa Ksatria Hitam. Dia akan kalah darinya bahkan jika dia tidak terluka. Jadi, jika dia ingin kesempatan untuk mengalahkannya, dia perlu menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kata anak itu saat dia menaiki beberapa tangga, mencapai bangunan di depannya. Saat dia mendekati altar, dia teringat kata-kata temannya, memintanya untuk menjaga muridnya. Dalam kenangan tubuh itu, dia juga mengingat saat-saat lain dari serangan di mana para murid didorong untuk melindungi sekte. Anak kita mulai mengambil beberapa buku, berjanji bahwa temannya tidak perlu khawatir tentang apapun karena dia akan memastikan untuk memenuhi janji itu dan membalas kematiannya apapun yang terjadi. Para tetua menyadari mereka perlu membangun kembali 8 pavilion karena mereka tidak dapat mengendalikan api tepat waktu dan pemimpin mereka berasumsi mereka tidak memiliki cukup uang tersisa. Baek mengonfirmasi bahwa sumber daya langka dan bahwa keuntungan serta pengunjung ke tempat itu akan berkurang untuk sementara waktu. Berita ini membuat para tetua khawatir. Baku tahu mereka harus menghindari pengeluaran besar, jadi dia memutuskan untuk memprioritaskan pavilion yang paling penting. Kemudian dia bertanya bagaimana pemulihan murid-murid itu. Baek JN menjawab bahwa semuanya berjalan dengan baik. Bahkan yang terluka parah pun sudah pulih. Pemimpin
sangat senang dengan berita ini dan bertanya secara khusus tentang MUI karena berita tentang Hyunjo tidak bagus. Lelaki tua itu mengatakan anak laki-laki itu telah menerima lebih dari yang dia harapkan dan bahwa pemulihannya berjalan dengan sangat baik. Dia bahkan berhasil berjalan keluar. Mengetahui hal ini, pemimpin senang dengan kabar baik itu, tetapi memperingatkan bahwa bijaksana untuk memeriksa anak laki-laki itu dari waktu ke waktu karena mereka tahu seperti apa pemuda itu. Dia percaya anak itu mungkin hanya berpura-pura menjadi lebih baik. Meskipun jauh di lubuk hatinya, dia berharap dia benar-benar telah membaik. Dan di dalam perpustakaan itu, anak kita ada di sana membaca semua buku-buku itu, mempelajari teknik-teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya yang membuatnya mengingat peristiwa dari kehidupan masa lalunya. Dia sudah pernah ke tempat itu bersama temannya yang bertanya apa pendapatnya tentang para murid. Jawaban langsung anak kita adalah bahwa mereka sama sekali tidak berguna. Temannya setuju, menyatakan bahwa teknik sekte sedang mengalami kemunduran. Orang-orang itu hanya membodohi diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka telah mencapai puncak pedang, yang sebenarnya adalah kendali atas variabel dan ilusi yang membuat bunga perlu mekar. Dia memberitahu anak kita bahwa dia seharusnya sudah mengetahui hal ini. Sekte yang tidak dapat mengembangkan jalur baru adalah karena kegagalan, dan itu tentu saja benar. Namun tetap saja, memaksakan perubahan bukanlah solusinya. Jadi, anak kita bertanya apakah pria berambut panjang itu punya ide untuk menyelesaikan masalah itu. Dan pria berambut panjang itu dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka bagaimana melakukannya. Bahwa teknik pedang yang mekar bukanlah segalanya. Ada tingkat baru yang belum mereka capai. Saat itulah anak kita bertanya apakah itu yang dia maksud ketika dia menyarankan mereka harus membuat teknik pedang mereka sendiri agar mereka bisa berduel di masa depan. Semua itu sekarang hanya kenangan dan kamu mulai mengingat bagaimana perasaannya ketika pertama kali melihat murid-murid itu. Dia berpikir masalahnya ada di sekte itu sendiri bahwa meskipun terkenal dan masyhur, itu tidak bisa menghasilkan banyak bakat. Hyunjo telah menjadi yang terakhir dalam ratusan tahun. Namun sekarang anak itu menyadari itu adalah pemikiran yang dangkal. Setelah membaca teknik-teknik itu, dia melihat bahwa mereka sempurna dan teknik bela diri tumbuh lebih kuat seiring waktu saat mereka melewati orang lain. Itulah kekuatan sebuah sekte. Dan yang satu ini telah mengalami hambatan karena tumbuh terlalu besar. Sticky mulai berpikir tentang teknik yang belum bisa diselesaikan temannya. Mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikannya di tempatnya sebagai cara memenuhi janjinya. Dan teknik itu perlu meminum dari sumber Gunung Hua. Bentuk gerakan dan niatnya harus selaras dengan sekte. Semuanya dimulai dengan anak itu mempelajari prinsip-prinsip tempat itu. Mulai dari dasar agar dia nantinya bisa mencapai teknik pedang temannya. Dia mulai bermeditasi, memfokuskan energi dalamnya. Proses itu untuk menghapus apa yang telah dipelajari tubuh itu. Karena ketika dia mencoba mempelajarinya, itu akan berbeda karena pengetahuan tubuh itu bukan miliknya. Belum lagi dia tidak bisa meremehkan teknik itu hanya karena itu dasar. Sirkulasi musim gugur adalah teknik yang halus dan sangat stabil. Di kehidupan masa lalunya, dia mengandalkan apa yang tidak ortodoks. Tapi, teknik pedang Gunung Hua sangat berbeda, dan dia mungkin akhirnya mempelajari sesuatu yang baru. Kehidupan hantu pedang yang hanya peduli pada bilah pedang telah berubah. Mulai sekarang, namanya adalah MUI. Waktu berlalu dan anak kita tetap di dalam belajar. Murid lain dari sekte itu sedang menuju ke gedung yang sama. Sebelum masuk, dia menemukan sesuatu yang aneh. Tempat itu tertutup dan dari luar, dia mulai berteriak, bertanya apakah murid senior ada di dalam. Anak kita harus menghentikan sesi meditasinya karena itu. Jadi, dia bangun untuk membuka pintu. Berhadapan langsung dengan murid yang khawatir di luar. Ekspresinya tampak sangat lelah, dan anak kita bertanya apakah namanya Mucial. Dan apa yang membawanya ke sana? Pemuda itu mengatakan sudah 3 hari sejak anak kita meninggalkan ruang perawatan, dan dia masih belum muncul untuk sesi pelatihan. Berita ini mengejutkan anak kita. Dia tidak tahu bahwa 3 hari telah berlalu, yang membuatnya tenggelam dalam pemikiran. Dia dengan cepat ingat dia belum makan dengan benar selama seminggu. Dia mulai mengingat ketika dia terjebak dalam badai sekte darah dan teknik mereka yang sempurna. Dia memberitahu anak itu dia tidak tahu sudah begitu banyak waktu berlalu dan bahwa dia akan kembali bersamanya ke aula pelatihan. Tapi pemuda itu menatap protagonis kita dengan sedikit curiga, merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda tentang dirinya. Sementara protagonis kita berpikir dalam hati bahwa minuman akan sangat enak saat ini. Di aula pelatihan, seseorang sedang memberikan perintah kepada semua murid, menunjukkan kepada mereka cara melakukan teknik pedang itu. Semua siswa mencoba meniru serangan sebaik yang mereka bisa sementara instruktur berkeliling mengoreksi mereka. Dia telah meminta Miriam untuk mengangkat lengannya sedikit lebih tinggi dan gadis itu berkata dia akan melakukannya seperti itu. Segera setelah dia sampai di sana, protagonis kita menyadari semuanya persis seperti yang dia harapkan. Para siswa masih sangat buruk seperti biasanya. Begitu buruk sehingga mereka tidak bisa menjaga keseimbangan yang benar-benar mengganggu distribusi berat mereka. Dengan cara itu, mereka tidak bisa menaruh kekuatan apapun ke dalam serangan mereka. Selain itu, postur mereka sangat buruk. Mereka gagal di dasar-dasarnya. Meskipun itu benar-benar berantakan, dia memperhatikan bahwa instruktur sebenarnya tidak seburuk itu. Dan dia mulai bertanya-tanya apakah orang itu bernama Mujin. Paling tidak, ada satu orang yang kompeten di tempat itu. Seseorang yang tampaknya berkomitmen untuk mendidik para siswa. Dia pasti juga murid yang serius. Sekarang, dia mulai bertanya-tanya mengapa pemuda itu melakukan semua ini, mengetahui bahwa pemilik asli tubuh itu kemungkinan sangat pemalu. Dia juga tidak memiliki banyak keterampilan kepemimpinan atau bela diri. Berbeda dengan Mujin, Mujin tampaknya tahu cara memimpin orang lain, memiliki kepribadian yang tenang, dan menunjukkan potensi besar. Secara alami, siswa baru akan ingin mendengarkan dia. Mereka yang memiliki bakat dan keterampilan mendapat kesempatan. Jadi anak kita tidak punya banyak hal untuk dilakukan sebagai tanggapan atas hal itu. Setidaknya dia tidak punya alasan untuk ikut
campur sampai sekarang. Saat itulah Mujin memberi isyarat bahwa pelatihan sudah selesai. Para siswa tampak sangat lelah, merasa seperti Mujin menjadi semakin ketat dengan mereka. Saat itulah beberapa dari mereka menyadari bahwa protagonis kita telah kembali dan bertanya apakah dia merasa lebih baik. Anak itu menjawab bahwa dia merasa lebih baik, tetapi gadis yang mengajukan pertanyaan itu menjadi penasaran, merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Saat itulah seseorang mendekati anak kita mengatakan bahwa dia akhirnya kembali. Itu adalah Mu Jin yang belum bisa berbicara dengannya dengan benar sebelumnya karena dia berada di tengah pelatihan. Anak kita memberi isyarat bahwa dia mengerti alasannya, mengatakan bahwa pasti sangat sulit untuk memimpin sesuatu yang seharusnya dia lakukan sendiri. Tapi bahkan saat dia mengatakan itu, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak menuruni tangga. Mujin berkata dia bersyukur karena memiliki kesempatan. Tapi anak kita menjawab bahwa mulai sekarang dia yang akan mengambil alih dari sini. Itu menempatkan sedikit kemarahan di mata Mujin. Para siswa bahkan belum meninggalkan tempat itu dan mendengar semuanya. Orang yang pergi menjemput protagonis kita dari kamar menyadari dia tidak salah. Pemuda itu benar-benar telah berubah. Mujin berkata protagonis itu sendiri yang telah mempercayakannya dengan tugas itu. Saat itulah anak kita bertanya apakah ada yang salah dengan dia mengambil kembali tanggung jawabnya sendiri. Mujin menjawab bahwa ini hanya terjadi karena anak itu tidak cukup percaya diri. Sekarang dengan seringai di wajahnya, protagonis kita tahu persis apa yang sedang terjadi. Idiot yang berdiri di hadapannya itu berencana untuk menjadi murid utama. Posisi itu suatu hari nanti akan memungkinkannya untuk menjadi penerus pemimpin sekte. Dan karena pembantaian, hanya ada sedikit murid generasi pertama yang tersisa di tempat itu. Dan baik mereka maupun para tetua terlalu sibuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan. Anak kita tahu bahwa jika dia ingin mengubah sekte itu, akan lebih mudah untuk memulai dengan murid generasi kedua. Belum lagi teknik sirkulasi aura ungu. Hanya pemimpin sekte dan murid utama yang bisa mempelajari teknik ini. Itu adalah salah satu dari 10 teknik paling kuat dalam hal sirkulasi energi dalam. Dan dia membutuhkannya untuk menjadi lebih kuat dari dirinya yang dulu. Itulah sebabnya dia membutuhkan posisi murid utama. Dan dia tahu kata-kata berikutnya akan mengejutkan bagi Mujin. Tapi Mujin punya pertanyaannya sendiri. Bertanya apakah anak kita bahkan punya hak untuk melakukan itu. Dia bertanya apa yang dia lakukan selama invasi oleh Ksatria Hitam. Para tetua telah memberitahunya untuk tidak terlibat dalam pertempuran, tetapi dia mengabaikan saran mereka, dan sesuatu terjadi karenanya. Dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia tidak mengalahkan musuh manapun. Semua yang berhasil dia lakukan adalah menjadi beban bagi para tetua, dan karena apa yang dia lakukan, banyak murid lain mengikuti jejaknya. Jika murid generasi pertama tidak mempertaruhkan diri mereka untuk melindungi mereka, banyak orang tidak akan berada di sana sekarang. Protagonis kita setuju dengan setiap kata, yang hanya membuat Mujin semakin kesal. Dan anak kita berkata dia berniat untuk mengambil tanggung jawab murid utama. Tapi Mujin berkata mereka tidak bisa mempercayainya. Mendekatinya, protagonis kita berkata bahwa anak itu salah memahami beberapa hal. Mujin mulai berpikir sementara anak kita mendekat dan mendekat sampai dia bertanya apa yang dia salah pahami. Dan dengan nada mengancam, anak kita bertanya, sejak kapan dia harus mendongak untuk melihat Mujin? Dan dia bertanya apakah terlihat seperti dia mencoba meyakinkannya, atau apakah dia membutuhkan izin untuk menyatakan pilihan yang telah dia buat. Bagaimanapun, dia tidak membuat permintaan. Dia memberitahu murid itu. Saat itulah Mujin menyadari ada sesuatu yang salah. Pria di depannya itu bukan murid senior yang sama yang pernah dia kenal. Anak kita berkata bahwa dia yang akan bertanggung jawab untuk pelatihan hari berikutnya, dan jika Mujin punya keluhan, dia harus menyampaikannya setelah sesi. Dan saat dia berjalan pergi, dia memberitahu anak itu untuk tidak terlalu emosional. Mujin berkomentar bahwa senior itu tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Anak kita berkata bahwa orang berubah setelah melihat kematian, dan mungkin itulah yang terjadi padanya. Siswa lain mulai membicarakan tentang apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang bisa mengerti perubahannya, dan mereka ingin tahu apakah murid senior benar-benar akan memimpin pelatihan hari berikutnya. Beberapa dari mereka pergi ke Miran membawa berita bahwa murid senior akan memimpin sesi. Mereka pikir itu aneh. Awalnya dia tampak kesal lalu sangat tenang, dan mereka belum mendengar percakapan lengkapnya. Salah satu dari mereka khawatir mengetahui betapa terampilnya anak kita sebenarnya, dan gadis itu bertanya apa yang akan terjadi jika mereka melakukan hal yang sama. Rekannya tidak mengerti, jadi dia memutuskan untuk menjelaskan mereka harus mencoba berbicara dengannya. Sudah malam dan protagonis kita sedang bermeditasi. Saat itulah dia mendengar suara-suara di luar kamarnya. Suara itu mengatakan dia belum tidur dan datang untuk berbicara, dan bahwa topik itu harus didiskusikan tanpa orang lain hadir. Mengambil pedangnya, anak kita berkata dia sangat penasaran tentang subjek itu. Mereka yang datang untuk berbicara dengan protagonis kita sekarang sangat terkejut. Di luar kamarnya, mereka memperhatikan anak itu keluar membawa pedang kayu. Mereka tahu bahwa itu sama sekali tidak seperti dirinya, dan gadis itu langsung ke intinya. Dia ingin dia mempertimbangkan kembali keputusannya karena dia percaya Mujin telah menghindari melanjutkan argumen untuk mempertahankan citranya. Anak kita bertanya apakah mereka dikirim ke sana oleh pria itu, tetapi para siswa meyakinkannya bahwa mereka datang atas kemauan mereka sendiri. Protagonis kita berkata itu bukan tempat mereka untuk memutuskan itu, dan bahwa dia akan berpura-pura tidak pernah mendengar apapun. Tapi gadis itu bersikeras. Dia ingin mereka
mempertimbangkan perspektif siswa. Mereka tidak melakukan ini karena mereka tidak menyukainya, tetapi karena mereka ingin belajar dari seseorang yang benar-benar tahu sesuatu, mengatakan bahwa protagonis kita harus melakukan refleksi diri. Dia tidak memiliki apa yang diperlukan dan bersikap egois. Mereka tidak menginginkan pemimpin yang berada di bawah mereka. Itu adalah kata-kata yang kurang ajar, dan anak kita tidak menyukainya. Menyatakan bahwa hierarki sekte itu tampaknya telah menurun cukup banyak. Dia mengakui kata-kata siswa dan karena mereka meragukan kemampuannya, dia memutuskan untuk menunjukkan sedikit dari mereka, memerintahkan mereka untuk mengambil pedang mereka. Para siswa pikir dia bercanda, tapi anak kita tahu persis bagaimana perasaan mereka. Sesuai perintah para siswa, berkata dia yang memintanya. Gadis itu adalah yang pertama bergerak ke arahnya, mengatakan dia akan segera menyesali apa yang dia minta. Tapi sebelum dia bisa menyerang, dia langsung dilucuti oleh anak kita. Seolah itu belum cukup, dia mendapat serangan di dada yang membuatnya kehabisan napas. Semua hanya untuk mengajari mereka beberapa hal. Siswa lain memutuskan sudah waktunya untuk menyerang juga. Tapi dengannya, protagonis kita kurang berbelas kasihan, memukul wajahnya tepat dengan pedang kayu. Sekarang, dua orang yang sombong dan menantang itu terbaring di tanah, benar-benar kalah. Gadis itu bahkan tidak bisa dengan benar mengatakan dia telah kalah, dan protagonis kita menjawab bahwa hasilnya sudah jelas, dan dia akan mengambil kesempatan untuk mengajari mereka berdua pelajaran penting. Saat itulah gadis itu menyadari masalahnya baru saja dimulai. Setelah membuat para siswa menjalani hukuman fisik dan memberikan mereka pijatan wajah gratis, protagonis kita bertanya apakah mereka puas dengan keterampilan mereka. Mereka berkata ya. Dia juga bertanya apakah mereka tahu apa yang akan terjadi jika siswa lain berani melawannya. Keduanya menjawab serempak bahwa mereka akan dipukuli bersama mereka. Dia bertanya apakah mereka pikir dia lebih lemah dari Mujin. Mereka berkata tidak, bahwa dia jauh lebih kuat. Dia bertanya apakah mereka masih berpikir dia lebih lemah dari murid lain. Mereka berdua menjawab tidak. Sekarang tampaknya mereka telah belajar pelajaran mereka. Anak kita berkata dia akan melupakan apa yang terjadi malam itu karena setiap orang bisa membuat kesalahan. Waktu pelatihan pagi akan segera datang, jadi mereka berdua perlu untuk beristirahat. Para siswa berterima kasih kepada murid senior atas belas kasihannya, meninggalkan area dengan sangat sulit. Semua sementara protagonis kita diam-diam memperhatikan. Dia tahu dia sedang diawasi dan bertanya berapa lama orang itu berencana untuk terus bersembunyi. Menampakkan diri, anak itu bertanya bagaimana dia tahu dia sedang diawasi dan protagonis kita berkata dia terlalu besar untuk bersembunyi. Mucial berkata dia melihat murid lain menuju ke kamar protagonis kita dan akhirnya mengikuti mereka untuk berjaga-jaga. Dia tidak membayangkan protagonis kita akan mampu mengalahkan mereka. Kemudian anak itu bertanya apakah protagonis kita telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Untuk sesaat, dia mulai berpikir. Dia menyadari bahwa murid generasi kedua bisa dibagi menjadi dua jenis. Mereka yang tetap menjaga jarak dari MUI tapi tetap menjaga tingkat rasa hormat tertentu dan mereka yang membenci MUI dan berbicara buruk tentang dia di belakang punggungnya. Mucial tidak cocok dengan kelompok manapun itu. Faktanya, dia terus-menerus membantu MU Huai, tetapi protagonis kita tidak tahu mengapa dia melakukan hal seperti itu. Mungkin karena dia sedikit lebih tua dan protagonis kita pikir dia tahu alasan sebenarnya. Mungkin hanya karena dia khawatir karena MUI yang lama sangat lemah. Begitu lemah sehingga dia butuh bantuan dari orang lain. Mucial mungkin berpikir protagonis kita bisa terluka parah dalam situasi itu. Jadi dia mengikuti siswa lain itu untuk memastikan tidak ada yang akan terjadi. Dan itu tentu saja bukan pertama kalinya dia melakukannya. Anak kita berencana untuk memberikan penjelasan yang masuk akal tentang kekuatannya. Dia berkata dia tidak menyembunyikannya. Dia hanya mencapai tingkat baru. Kata-kata itu membuat rekannya cukup merenung. Sementara protagonis kita berjanji untuk berbicara lebih banyak tentang hal itu selama pelatihan pagi, dan karena sudah larut, mereka perlu istirahat. Mucial hanya memperhatikan anak kita kembali ke kamarnya, mencoba memahami apa yang dia maksud dengan mencapai tingkat baru karena dia telah melihat protagonis menggunakan teknik pedang dasar. Tapi sesuatu yang lain sangat mengejutkannya. Itu adalah eksekusi paling indah yang pernah dia lihat dalam hidupnya, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang berbeda dari temannya. Dia selalu berpikir dia sangat lemah, tapi sesuatu telah berubah cukup untuk membuatnya bersemangat untuk pelatihan. Dan anak kita menyadari dia perlu memberikan penjelasan yang tepat begitu itu dimulai. Di dalam asrama murid, siswa lain tidak senang karena dia mendengar bahwa rekan-rekannya telah dipukuli, bahwa itu bukan senior yang dulu mereka kenal, melainkan orang yang sama sekali berbeda. Mereka memberitahu Maria dan mereka benar-benar telah dipukuli, tetapi para murid mengatakan mereka berbicara omong kosong dan harus tidur saja. Saat mereka pergi dengan memar, mereka mulai menyesal tidak mempercayai apa yang dikatakan kepada mereka, berharap Murian akan mengetahui dengan cara yang sulit bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Saat itulah Muji melihat para murid yang babak belur itu berjalan di lorong dan menjadi sangat penasaran. Dia segera bertanya apa yang terjadi karena mereka pincang dan terlihat buruk. Murid lain mengatakan itu bukan apa-apa. Mereka hanya menyukai berita bahwa murid senior akan memimpin pelatihan pagi. Setelah obrolan singkat, dia menjelaskan semuanya kepada Mujin, dan dia berkata dia harus mendisiplinkan keduanya nanti. Yang mengejutkan murid itu, meskipun murid senior sedang mengambil alih perannya, dia akan segera menyadari bahwa peran itu bukan miliknya dan mereka
seharusnya tidak melakukannya di belakang Mujin. Dia merasa sangat malu dan murid itu mencoba mengatakan mereka hanya khawatir, tetapi Mujin mengabaikan kata-kata itu. Dia berkata dia akan mengurusnya, tetapi bukan tempat murid yang lebih muda untuk ikut campur, membuat anak itu diam dan malu. Keesokan harinya, semua orang telah berkumpul untuk pelatihan pagi yang segera dikonfirmasi oleh protagonis kita. Dia berkata dia ingin mengatakan beberapa kata sebelum pelatihan dimulai, dan orang-orang mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak dari satu hari ke hari berikutnya. Mungkin dia telah menyembunyikan kemampuannya. Mujin terkesan dia berhasil mengalahkan keduanya. Dia mulai berpikir mungkin Muyal telah membantunya, yang masuk akal, tetapi dia akan segera mengetahui kebenaran sepenuhnya. Melalui pelatihan itu, dia mengetahui apakah itu hanya gertakan. Dan anak kita langsung ke intinya, mengatakan bahwa mereka semua lemah. Meskipun ada banyak alasan seseorang menjadi kuat, hanya ada satu alasan untuk kelemahan, mengabaikan dasar-dasar. Dan karena itu, mereka hanya akan melatih teknik pedang 6 serangan pagi itu, teknik dasar. Dia percaya semua orang ingin mempelajarinya dengan benar terlebih dahulu, sehingga mereka bisa beralih ke teknik yang lebih kompleks. Setelah mengatakan itu, anak kita mulai mengamati para siswa. Banyak yang diam dan beberapa tenggelam dalam pemikiran sampai salah satu dari mereka bertanya apakah ada yang salah dengan keinginan untuk belajar dengan cepat. Sambil berpikir bahwa jika rekan-rekannya tidak mampu mengungkap lelucon ini, dia akan menjadi orang yang melakukannya. Dan teman-teman sekelasnya yang telah dipukuli malam sebelumnya menyadari bahwa jika hal-hal terus berjalan seperti ini, mereka akan dipukuli lagi. Anak itu terus mengatakan beberapa hal yang sombong. Saat itulah protagonis kita memanggil Murion untuk berbicara dengannya secara langsung. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa siswa benar-benar terkejut. Bahkan Mujian tidak menyangka sesuatu seperti itu, dan dia mulai bertanya-tanya apa yang direncanakan protagonis kita. Murion yang malang berjalan menuju protagonis kita dengan banyak percaya diri. Dia berkata dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi tidak yakin itu adalah ide yang baik. Meninggalkan pelatihan di bawah kepemimpinan protagonis kita, dan bahwa teknik dasar tidak sepenting yang dia klaim, dan semua orang tahu tekniknya sangat buruk. Protagonis kita lah yang mengatakan kata terakhir seolah-olah dia telah menebak apa yang akan dikatakan anak itu. Percaya bahwa anak itu datang untuk menantangnya di depan semua orang, dan protagonis kita sudah tahu dia tidak akan mudah diterima. Jadi dia meminta semua orang untuk memperhatikan. Dia berkata dia tidak akan mengambil satu langkah pun dari posisinya dan akan menggunakan teknik dasar itu untuk memblokir serangan Murion, membuat para siswa terpaku. Dan protagonis kita menjamin bahwa jika dia tersentuh oleh pedang Muriam, atau mengambil satu langkah pun, dia akan kalah dalam duel itu. Jika Murion menang, dia tidak akan mengajarkan teknik 6 serangan. Dan bukan itu saja, dia menjamin dia tidak akan bertanggung jawab atas pelatihan pagi yang membuat Mujian memperhatikan dengan seksama. Siswa yang sombong itu berpikir protagonis kita terlalu percaya diri hanya karena dia memukuli keduanya. Dan anak kita mengonfirmasi mereka memang terluka parah dalam pertarungan itu. Murion hanya memberitahu protagonis kita untuk tidak membencinya setelah kalah di depan semua murid. Sementara anak kita berharap idiot itu tidak melewati batas itu, tidak butuh waktu lama bagi duel mereka untuk dimulai. Dan anak kita mampu berdiri dengan percaya diri, memblokir setiap serangan pedang dengan penguasaan yang hebat. Tidak peduli dari mana serangan datang, dia memblokir mereka semua. Dan para siswa menjadi semakin terkesan karena Murio hanya meningkatkan kecepatan dan intensitas serangannya. Dia mulai memberikan rentetan serangan yang masif. Salah satu gadis menyadari itu adalah pedang fokus angin. Teknik itu dikenal karena kecepatannya. Dan di antara murid generasi kedua, Murion adalah yang terbaik melakukannya. Kiel juga tahu anak itu telah meningkat, tetapi sepertinya tidak cukup. Karena protagonis kita memblokir semua serangan itu dengan mudah. Anak kita mengakui bahwa dia perlu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk berurusan dengan pria itu daripada yang lain yang telah dia lawan. Dengan kata lain, dia berkata anak itu tidak seburuk yang lain. Kemudian dia bertanya apakah itu semua yang dia tunjukkan. Rion mulai merasa frustrasi, tetapi kenyataannya dia tidak menguasai teknik lain sebaik yang ini, dan kamu mulai bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan selama pertandingan. Para murid tahu Rian sangat bagus, tapi sang senior benar-benar lebih baik. Mereka tidak lagi tahu apa yang terjadi padanya karena dia tidak terpengaruh oleh serangan-serangan itu. Mujin juga benar-benar kehilangan kata-kata. Menyaksikan duel itu, mencoba memahami bagaimana ini bisa terjadi karena tidak ada yang dicoba Rian yang berhasil. Dia mencapai titik di mana dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan mulai bertanya-tanya kapan sang senior meningkat begitu banyak. Anak kita memberitahunya jawabannya bukan kekuatan. Pedang harus diayunkan dengan seluruh tubuh. Dan bagian terpenting dari tahap ini adalah kaki karena disitulah gerakan dimulai. Tanpa menguasai itu, pedang menjadi tidak berguna. Anak kita berkata, dia bahkan belum sepenuhnya sembuh dan masih memblokir semua serangan itu. Itulah sebabnya teknik Rion sangat buruk. Kemudian dia bertanya apakah Rian sekarang bisa mengerti mengapa mereka harus mulai dengan dasar-dasarnya. Rian benar-benar kalah, menyadari bahwa dasar-dasar itu penting. Tapi protagonis kita berpikir dia belum benar-benar memahaminya, mengatakan dia sekarang akan menunjukkan kepadanya apa artinya menggerakkan pedang, menggunakan seluruh tubuh. Rian mencoba mengoreksi dirinya, mengatakan dia tidak bermaksud apa-apa terhadapnya. Dan murid-murid yang malang itu menonton dengan ketakutan besar. Mereka harus membawa siswa itu ke ruang perawatan. Sementara beberapa lari
untuk membantunya, yang lain benar-benar terpaku, dan protagonis kita bertanya apa yang mereka lakukan hanya berdiri di sana. Mereka harus mengangkat pedang mereka sekarang. Jika mereka tidak melakukannya, dia akan menganggap itu sebagai mereka mempertanyakan metodenya dan mereka bisa melawannya untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Melihat bahwa mereka semua mengangkat pedang, anak kita menyadari mereka telah menerima ajarannya. Akhirnya, dia bisa mulai melatih mereka. Sesi pelatihan dimulai dan ada sedikit darah di wajah protagonis kita, tapi itu bukan miliknya. Anak kita mulai mengoreksi masing-masing murid MU-nya, mengajari mereka masing-masing dasar-dasarnya, dan dia mulai mengingat kehidupan masa lalunya ketika temannya berbicara tentang MU Huai, muridnya, yang tidak memiliki kualitas luar biasa. Pria berambut panjang itu mengakui anak itu cukup biasa, tapi ada sesuatu yang lain tentang dia. Dia tidak pernah melihat anak itu menyerah pada apapun dalam hidup. Dan protagonis kita bertanya apakah dia memilih anak itu semata-mata karena tekadnya. Pria berambut panjang itu berkata murid lain menemukan pencerahan melalui jalan mereka sendiri. Tapi itu tidak terjadi dengan Mugi. Untuk mengubah orang biasa menjadi seniman bela diri, mentor diperlukan. Tugas itu adalah miliknya. Dan protagonis kita mengakui bahwa akan sangat bagus untuk memiliki hanya orang-orang berbakat sebagai siswa. Tapi dia bukan lagi pendekar pedang hantu. Dia adalah murid senior. Seseorang yang bertanggung jawab untuk mengajar yang lebih muda prinsip-prinsip sekte. Dia tidak akan meninggalkan siapapun. Mereka semua akan tetap bersama sampai akhir. Tapi dia menyadari bahwa di kehidupan masa lalunya, dia bukan guru yang baik dan sekarang dia punya kelas besar. Memiliki murid lebih menjengkelkan daripada yang dia bayangkan. Dan dia berpikir bahwa jika dia bertemu temannya di akhirat, dia akan membuatnya membayar dengan minuman yang sangat enak. Saat itulah dia bertanya apakah Mujin sudah lelah, memberitahunya dia harus berusaha lebih keras. Di suatu tempat jauh di hutan, seseorang bertanya-tanya bagaimana anak itu melakukannya karena dia fokus membuatnya lebih tangguh, bukan mengubahnya menjadi guru. Tapi satu hal yang pasti, anak itu tidak kehilangan pertarungan dan pasti melakukannya dengan baik. Meninggalkan jejak musuh yang kalah, dia mengakui akan sangat menyenangkan untuk bertemu dengannya lagi. Sekarang, salah satu murid itu terengah-engah. Mereka semua menjalani pelatihan yang sangat keras, membawa beban saat mereka berolahraga. Tentu saja, ini akan menjadi jalan yang sulit bagi mereka karena mereka harus mulai dari nol. Protagonis kita yakin mereka akan mekar setelah tantangan ini, dan kecemerlangan mereka akan dalam dan kuat tidak bisa dibendung. Selain itu, protagonis kita juga memiliki jalan panjang di depan. Di antara pohon-pohon yang penuh dengan bunga, dia berjalan melalui hutan merah. Itu adalah langkah pertama yang dia ambil untuk mengubah jalur dan akhirnya menciptakan domain bela dirinya sendiri. Salah satu hal terpenting tentang ini adalah untuk menyempurnakan inderanya sendiri. Semakin tajam mereka menjadi, semakin mudah untuk mendeteksi perubahan kecil. Ini terjadi secara alami saat melatih seni bela diri. Dia tidak merasakan itu ketika dia pertama kali membuka matanya di tubuh baru ini, tapi sekarang dia mampu memahami hal-hal, menyadari bahwa seseorang sedang mengawasinya. Saat ini, itu tidak terasa memusuhi. Tampaknya orang yang menonton melakukannya karena penasaran, dan protagonis kita belum bisa memberitahu siapa itu. Tapi akhirnya, dia akan tahu siapa yang mengamatinya dengan begitu terampil. Dia sedang menuju ke sebuah bangunan di dalam sekte. Di dalam adalah Hyungak yang terkejut dengan kunjungan itu. Segera setelah dia menyambut Muguai, anak kita menyapanya secara formal. Pria itu bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu, dan anak kita mengungkapkan dia ingin mempelajari teknik rahasia. Pria itu berpikir dalam hati betapa mengejutkannya itu dan tampaknya setuju dengan permintaan itu. Dia mengatakan lukanya belum sembuh, jadi dia harus berhati-hati. Dan anak kita mengonfirmasi bahwa dia akan berhati-hati. Pria itu juga mendengar bahwa muridnya telah kasar kepada protagonis kita. Apa yang anak kita tidak tahu siapa itu? Dia masih belum tahu nama semua orang. Apa yang dia tahu adalah bahwa dia telah benar-benar memukuli ketiga badut itu. Dan pada akhirnya, tidak masalah siapa murid itu. Tetap saja, dia mulai berpikir pria itu mungkin marah karenanya. Dan yang mengejutkannya, seorang pria meminta maaf atas apa yang terjadi, mengatakan bahwa Musin melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, dan jika itu terjadi di zamannya, konsekuensinya akan jauh lebih buruk, dan dia meminta maaf karena tidak membesarkan anak itu dengan benar. Sekarang, protagonis kita tahu siapa itu dan masih terkejut bahwa tindakannya tidak menyebabkan masalah yang jauh lebih besar. Dia memberitahu pria itu bahwa dia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh murid seniornya, jadi tidak perlu khawatir yang membuat pria itu lengah. Dia mulai menatap anak kita dengan mata lebar, terkesan dengan rasa tanggung jawab yang dia ambil sebagai murid senior sampai dia memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Mata MUI berbeda. Dia tidak tahu anak itu memiliki tatapan yang begitu dalam. Anak kita merasa seperti dia sedang diawasi dan mulai bertanya-tanya apakah pria itu telah berubah pikiran dan mungkin mencoba semacam pembalasan. Tapi kenyataannya pria itu hanya memperhatikan tekad di matanya, mengatakan itu adalah hal yang baik bahwa dia menjaga murid-murid yang lebih muda dan dia tidak berniat menghentikannya, menyuruhnya pergi. Menyaksikannya pergi, dia ingat bahwa guru anak itu telah meninggal dan dia dibiarkan sendirian. Dan sekarang, terlepas dari semua kesulitan itu, dia bertekad dan pria itu merasa bangga pada pemuda yang sedang bangkit dengan bermartabat. Sekarang setelah dia memiliki akses ke rahasia teknik, anak kita mulai mempelajarinya dengan tekun. Dia akan mengambil langkah pertama menuju membangun domain bela dirinya sendiri. Dia mungkin mulai dengan kekuatan, tetapi dia tahu itu adalah jawaban yang salah. Hidup dan mati tidak diputuskan oleh kekuatan saja. Tidak ada yang bertarung secara sembrono ketika hidup mereka dipertaruhkan di jangu. Hal terpenting
penting adalah bertahan hidup, dan untuk itu, seseorang harus menggunakan teknik mereka dengan presisi dan efisiensi, memiliki keterampilan penalaran yang hebat dan tubuh yang dapat mengikuti pikiran. Untuk membentuk domain bela diri, seseorang harus menguasai teknik mereka. Pengalaman dan kebijaksanaan datang dengan proses. Pikiran harus difokuskan melalui kontemplasi dan refleksi tanpa akhir. Itulah definisi domain bela diri yang dia temukan di kehidupan masa lalunya. Itu, bagaimana hantu pedang hidup. Mengembangkan teknik rahasianya sendiri dan merenungkan langkah pertama yang harus diambil adalah benar-benar memahami apa itu seni bela diri. Itulah sebabnya dia perlu tahu rahasia Gunung Hoa dan arti sebenarnya. Dia belum memiliki jawaban itu. Ada pengetahuan yang masih belum bisa dia akses. Murid tidak bisa memiliki akses ke segalanya agar mereka tidak menjadi serakah atau dengan bodoh mencoba melompat melampaui batas mereka. Semua sekte membatasi akses ke pengetahuan dan sekte ini tidak berbeda. Anak kita dan mendengar dari Hyunjo bahwa sekte itu berada di pihak yang kalah. Tapi sekte yang masyhur akan selalu masyhur. Seniman bela diri mereka sangat sistematis, jadi catatannya tidak sulit untuk dipahami. Teknik paling dasar itu, kombinasi 6 serangan setelah dipelajari, memungkinkan anak kita untuk menguasai 3 teknik lainnya. Angin fokus, bunga plum yang jatuh, dan pedang seribu wangi. Setelah mempelajari dasar-dasar teknik ini, dia akhirnya bisa mencapai rahasia pedang bunga plum. Baru setelah itu dia akan mencapai rahasia sebenarnya. 7 kelopak mematikan, kelopak tepi 3, dan pedang kelopak jernih. Kekuatan sekte terletak pada teknik ini. Yang terbaik dari Gunung Hill belajar lebih dari 1 teknik ini. Teknik 6 serangan adalah awal dari segalanya, diikuti oleh bunga plum dan yang lainnya. Seorang seniman bela diri yang menyempurnakan doktrin seks ini menjadi bagian dari pohon plum itu sendiri. Itu merangkum semua yang dia pahami sejauh ini. Dia baru saja mencapai cabang Shaolus dan dia sangat ingin memanjat ke yang lebih tinggi. Tapi pertama, dia harus menguasai pedang bunga plum, senjata yang diberikan hanya kepada mereka yang mendapatkan pengakuan dari guru mereka. Itu adalah simbol sekte. Anak kita menyadari dia perlu mencapainya sesegera mungkin. Saat itulah salah satu guru memperhatikan dia sedang mempelajari rahasia pedang bunga plum. Itu adalah pemimpin sekte sendiri. Dia datang untuk melihat siapa yang ada di tempat. Itu karena biasanya tidak dikunjungi dan dia terkejut melihat anak kita di sana begitu larut. Dia bertanya apakah dia bisa duduk di sampingnya. Anak kita berkata dia tidak punya keberatan dan bulan purnama bersinar di langit. Anak kita tidak memperhatikan betapa cepatnya waktu berlalu. Tentu saja, Yungaka dengan baik hati menyalakan lilin untuknya. Dengan salah satu buku di tangan, sang guru bertanya apakah anak itu telah membacanya semua, dan anak itu berkata, ya. Sang guru telah mendengar dia telah melanjutkan pengajaran teknik 6 serangan kepada murid generasi kedua, dan juga bahwa dia bertanggung jawab atas pelatihan pagi. Sang guru memutuskan untuk bertanya mengapa dia ingin mengajar teknik itu sementara anak kita bertanya-tanya tentang alasan pertanyaan seperti itu. Kebenarannya sang guru penasaran. Muguai selalu ragu untuk menjawabnya bahkan ketika pertanyaannya sederhana. Selain telah berubah, anak itu sekarang melakukan hal-hal yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ada kekhawatiran dalam pemikirannya karena anak itu telah kehilangan gurunya. Anak kita berpikir itu mungkin alasan itu juga. Sang guru hanya berharap bahwa dia tidak berpura-pura menjadi lebih baik. Dan protagonis kita berhasil merasakan bahwa dia sedang diuji. Dia memutuskan dia akan memberikan jawaban yang diinginkan. Sang guru memberitahu dia bahwa fondasi sekte itu adalah kombinasi 6 serangan itu, dan pria itu setuju. Melanjutkan penjelasannya, dia mengatakan bahwa murid generasi kedua telah memulai dengan cara yang salah yang membuat sang guru terkesan. Tapi anak itu bahkan lebih keras dengan kata-katanya, mengatakan bahwa mungkin murid-murid itu bahkan belum benar-benar mulai belajar. Dan sang guru benar-benar terkejut. Anak kita membayangkan sang guru pasti sudah tahu bahwa generasi kedua memang sangat buruk. Dan dengan mengatakan kepadanya apa yang dia pikirkan sebenarnya, mereka kemungkinan akan berakhir setuju. Tapi sang guru menyadari bahwa kondisi MUI bahkan lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Sekarang keduanya saling memandang, keduanya tenggelam dalam pemikiran. Sam bertanya-tanya apakah anak yang berdiri di depannya adalah yang sama yang pernah dia kenal. Awalnya, dia adalah anak yang sangat polos, seseorang yang tidak akan pernah melakukan hal buruk kepada siapapun. Sungguh menarik bahwa dia berakhir seperti ini. Mungkin serangan yang disebabkan oleh Ksatria Hitam telah menyebabkan ini dan anak itu mungkin memupuk kebencian yang mendalam. Mungkin dia masih menghukum dirinya sendiri atas apa yang terjadi. Sang guru berpikir dia harus memberitahu dia bahwa anak itu tidak bisa disalahkan. Tapi saat dia melanjutkan pidatonya, protagonis kita berkata bahwa mereka semua sudah tahu. Kalimat itu mengejutkan sang guru. MUI melanjutkan penalarannya mengatakan bahwa semua murid generasi kedua sudah tahu teknik 6 serangan karena itu langkah pertama untuk semua yang lain. Masalahnya adalah dalam kondisi mereka saat ini, tekniknya telah memburuk secara signifikan. Sang guru mengerti apa yang dimaksud bocah itu. Tampaknya para murid mengalami kemunduran dan dia bertanya apa alasannya. Sekte dan klan yang ada di Jianghu memiliki ideologi berbeda yang akhirnya menyatu dengan seni bela diri mereka, yang merupakan ekspresi dari gagasan mereka seperti sekte Tivis dan pencerahan mereka dalam seni pedang, atau sekte pedang penghancur matahari. Ini adalah beberapa contoh dari apa yang dia bicarakan. Tidak cukup hanya melatih tubuh para murid. Sangat penting untuk menjelajahi dan memahami ideologi klan sendiri. Sang guru menyadari bahwa protagonis kita menjelaskan semua ini dengan sangat tenang, sangat tepat dengan kata-katanya. Entah bagaimana,
dia tidak bisa menjelaskan mengapa bocah itu membuatnya terpikir tentang Kim Jo. Dan protagonis kita terus menjelaskan tentang para murid yang melompati tahapan. Itu tidak berarti salah, tapi jelas tidak bijaksana. Setelah mendengar semua itu, sang guru bertanya apa yang dia usulkan. Dan bocah kita mengatakan bahwa dia perlu membantu mereka menyadari bahwa mempelajari teknik khusus klan bukanlah fokus utama seni bela diri. Mereka perlu berlatih keras dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka, itulah esensi sejati dari perguruan tersebut. Karena bunga prem bukanlah akhir dari segalanya. Sang guru terkejut mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan Hyunjo sendiri. Meski mereka tidak mirip, dia bisa merasakan kehadiran sang master di dalam diri murid itu yang bersinar persis seperti dia dan Joe di masa lalu. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia satu-satunya yang melihat bakat sejati pada anak itu. Sang guru mengungkapkan bahwa teknik bunga prem muncul secara alami melalui latihan dan bocah itu berpikir secara mendalam meski usianya masih muda. Dia telah memberikan observasi yang luar biasa. Sekarang, dia ingin tahu apa yang akan dilakukan protagonis kita. Dan bocah itu berkata dia berniat membimbing para murid dalam pelatihan mereka agar mereka bisa menguasai teknik 6 serangan tersebut. Tapi bukan itu yang ingin diketahui sang guru. Dia tahu protagonis kita akan melakukannya dengan sempurna. Dia ingin tahu jalan apa yang akan diikuti pemuda itu. Jadi, dia mulai memikirkannya dan tentang hal-hal dari kehidupan masa lalunya. Setelah mempelajari teknik-teknik sekte itu, dia menyadari bahwa semuanya berkualitas tinggi. Tapi dia juga menemukan hal-hal yang agak membuat frustrasi. Dan dia adalah seseorang yang memprioritaskan efisiensi demi bertahan hidup. Dia mempertanyakan ukuran pedang yang kecil atau teknik yang mengabaikan senjata sama sekali. Ini membawanya ke banyak pemikiran berbeda, merasa bahwa taktik tempur masih kurang. Bisa jadi jalannya akan berbeda dari sekte tersebut sampai dia mencapai titik di mana dia tidak bisa menahannya lagi. Mengingat temannya, dia berkata mungkin dia akan menentang prinsip sekte itu dan berharap dia tidak akan marah. Dengan jawaban yang siap, dia memberitahu sang guru bahwa dia tidak memikirkan sesuatu yang terlalu megah. Dia ingin melakukan hal-hal seperti yang diinginkan gurunya dulu, mengisi posisi yang dia tinggalkan di tempat itu. Dia ingin melampaui pencapaian gurunya, karena itulah tugas sejati seorang murid. Tapi, kenyataannya, bocah kita akan melakukan apapun yang dia mau. Namun, kata-katanya meyakinkan sang guru, yang sangat terkesan setelah mendengarnya, memahami mengapa dia melihat Hyunjo dalam diri bocah itu. Ini bukan masalah bakat, dia benar-benar mewarisi kehendak gurunya. Jalan ini akan sangat sulit, karena menciptakan seni bela diri baru bukanlah tugas yang mudah. Namun dengan percakapan singkat itu, sang guru yakin akan satu hal, bocah itu akan berhasil. Tertawa terbahak-bahak, dia berkata bahwa dia bangga padanya, dan dia yakin bahwa dimanapun Ha dan Joe berada, dia juga akan bangga pada muridnya. Guru itu sempat sangat khawatir tentang bocah ini, tapi setelah percakapan itu, dia mulai merasakan harapan besar yang dipicu oleh tekad di matanya. Keharuman bunga prem akan jauh lebih kuat di masa depan. Dia tidak mampu melindungi kuncup-kuncup muda selama serangan itu. Seharusnya dialah bunga yang gugur dari pohonnya. Bahkan setelah serangan itu, masih ada tunas-tunas kecil dengan potensi besar, dan tugas sang guru adalah berkontribusi untuk itu. Dan dia memberitahu protagonis kita bahwa ada banyak bunga lain di gunung itu. Kemudian dia memutuskan untuk bertanya pada bocah kita apakah dia tahu mengapa klan itu memilih bunga prem. Dan sang guru berkata bocah itu akan belajar banyak jika dia mulai merenungkan hal itu. Beranjak dari meja, dia mengungkapkan bahwa dia ingin berbicara lebih jauh dengan murid tersebut. Tapi dia yakin dia sudah menyita terlalu banyak waktunya. Maka, dia mulai meninggalkan ruangan itu. Sebelum dia pergi, dia berkata bahwa dia melupakan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Sang guru dulunya juga seorang murid, dan kehilangan gurunya sendiri. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami kesedihan bocah itu, meskipun serupa karena orang merasakan hal dengan cara yang berbeda. Tapi hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan. Itu adalah aliran alami segala sesuatu. Dia menasihati protagonis kita untuk tidak larut dalam kesedihan, melainkan melihatnya sebagai awal yang baru dan mencoba memahaminya sebagai cara untuk merayakan kehidupan. Bocah kita menyadari bahwa ini adalah nasihat yang sangat bagus. Mencoba merayakan hidup tidaklah buruk sama sekali. Jadi dia berterima kasih kepada sang guru karena telah berbagi kebijaksanaan dengannya. Memikirkan tentang bunga prem, dia mulai mengingat kehidupan masa lalunya. Ketika salah satu seniornya mengatakan bahwa tubuh protagonis kita terlalu rapuh, dia tidak akan mentoleransi penghinaan semacam itu dan senior itu menjawab bahwa dia sombong, kualitas yang sangat baik untuk seseorang yang ingin tumbuh lebih kuat. Dia memberitahu bocah kita bahwa dia telah menemukan cara baru untuk berlatih dan bertanya apakah dia ingin mengujinya. Keesokan harinya, protagonis kita bergantungan di pohon sambil membawa beban dengan kakinya. Semakin kurang terkondisi tubuhnya, semakin efektif metode pelatihan tersebut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senior gila itu bisa berguna. Suatu hari, cara pelatihan tersebut memang brutal, tapi berhasil. Saat dia fokus pada latihannya, murid lain muncul. Membawa berita, dia berkata ini bukan waktunya untuk berlatih karena waktu yang sangat penting telah tiba. Tetapi bocah kita tidak tahu apa itu, dan gadis itu berkata bahwa pemimpin sekte menugaskan bocah kita melakukan perjalanan ke kaki gunung. Kepemimpinan klan sedang berkumpul di sebuah ruangan mendiskusikan situasi murid generasi ketiga. Mereka perlu segera membuka kelas ini, tetapi segalanya menjadi sulit setelah pembantaian tersebut. Salah satu dari mereka menyarankan untuk menerima murid dari sekte lain untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka baik-baik saja dan sang guru setuju dengan itu. Salah satu dari
mereka berkata mereka juga harus mengirim murid ke sekte luar di Shaanxi. Dia yakin bahwa aliansi tidak ortodoks atau organisasi jahat lainnya sedang mencoba mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan di tempat itu. Sekte luar adalah mereka yang tidak berada di gunung itu dan mereka bergantung pada sekte utama untuk pengakuan. Karena pukulan berat yang mereka alami, sekte luar yang terhubung dengan mereka pasti sangat cemas dan khawatir. Sang guru berpikir untuk mengirim seorang murid untuk melihat bagaimana keadaan di luar dan kemudian mereka mulai memikirkan siapa yang bisa dikirim. Namun baginya, jawabannya sudah jelas. Mereka begitu sibuk sehingga tidak bisa membuang waktu untuk masalah semacam ini. Jadi masalah ini perlu segera diselesaikan. Dia menyampaikan kepada semua pemimpin bahwa dia ingin mengirim murid tahun kedua untuk tugas ini. Beberapa guru yang mereka ajak bicara merasa khawatir karena bagian luar gunung bisa jadi sangat kacau. Seseorang menyarankan agar mereka membawa lebih dari satu murid berbakat untuk ini. Dan salah satu pemimpin bertanya apakah sang guru merujuk pada 3 bunga dan pria yang sama berkata mereka harus mengirim Muguai juga karena itu tidak akan menjadi masalah. Namun begitu nama protagonis kita disebutkan, sebuah keheningan besar memenuhi ruang pertemuan itu. Tetua yang telah mengobati lukanya merasa khawatir, tetapi sang guru meyakinkan mereka bahwa bocah itu telah pulih dalam sebulan terakhir. Dia yakin bahwa dia akan baik-baik saja. Pertemuan berlanjut dengan kepemimpinan dan sekarang kita berada di kota Posen. Bocah kita pergi ke sana bersama 3 rekan lainnya dan dia terkesan dengan kota itu. Tempat itu kecil dan tidak terlalu menonjol, tetapi dia yakin mereka pasti menjual minuman keras di sana. Saat itulah temannya terkesan oleh sesuatu dan memintanya untuk melihatnya juga. Ada resep yang dibuat dengan ayam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini bisa menjadi bahan yang begitu lezat yang sangat berbeda dari apa yang mereka makan di gunung. Terganggu oleh makanan, rekan lainnya meminta Mua untuk tetap tenang. Dia bilang dia akan melakukannya, tetapi dia terus terganggu oleh aroma makanan di tempat itu. Sepertinya protagonis kita menemukan sesuatu yang menarik dan Mua terus teralihkan sepenuhnya melihat semua variasi makanan itu sampai seseorang menabrak bahunya karena dia tidak melihat ke depan. Sangat terkejut dengan apa yang terjadi, dia memutuskan untuk menoleh ke belakang, menyadari bahwa pria itu tidak terlihat ramah. Para murid sedang diawasi oleh beberapa penduduk setempat. Salah satu dari mereka hendak memaksa pria itu meminta maaf, tetapi protagonis kita memotongnya. Pria itu menyadari dari seragam mereka bahwa mereka pasti murid tahun kedua, dan ini pastinya pertama kalinya mereka di kota. Pria itu tidak suka telah menabrak gadis itu, dan dia bertanya apakah mereka tidak mengajarkan sopan santun dasar di tempat itu. Dia bilang dia tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan bocah kita menyadari bahwa menilai dari pakaian orang-orang itu, mereka pasti terhubung dengan semacam organisasi kriminal. Mungkin mereka sudah mencoba merebut kekuasaan di tempat itu karena setelah pembantaian, segalanya menjadi kacau. Meski begitu, cukup berani untuk mencoba menghadapi para murid tersebut. Agar hal ini bisa terjadi, mereka pastinya sedang dipengaruhi oleh seseorang yang lebih kuat. Tapi itu tidak masalah. Bocah kita tidak menganggap ini sebagai masalah. Mereka perlu belajar bagaimana menghadapi orang-orang yang bermasalah, dan ini adalah kesempatan bagus untuk melakukannya. Saat gadis itu sedang berbicara, salah satu pria mulai menatap tubuhnya dengan tajam. Tanpa dia sadari, pedang mendekati wajahnya. Hanya beberapa milimeter lagi dari menusuk matanya. Saat itulah protagonis kita bertanya pada pria itu kemana dia melihat. Semua orang sangat terkejut dengan tindakan bermusuhan itu. Dan bocah kita berkata dia sudah tahu sejak awal bahwa merekalah yang menabraknya. Dia ingin melihat bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi itu karena ini adalah pertama kalinya mereka di kota. Tapi pria itu sudah bertindak terlalu jauh. Dan sekarang dia telah memulai perkelahian dengan seluruh sekte Gunung Hua. Sekarang dia mengerti bagaimana dunia bawah kota itu memandang klannya. Yang mengejutkan preman itu karena mereka telah terekspos dan dia pikir dia harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Menjadi jauh lebih sopan, dia mulai meminta maaf. Tapi bocah kita berkata dia tidak akan menerima kata-kata dari cacing sepertinya. Jadi jika dia tidak ingin si tolol lainnya kehilangan matanya, dia harus tutup mulut dan pergi dari sana. Dan dari sorot mata protagonis kita, preman itu menyadari bahwa ini bukan gertakan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mulai lari kocar-kacir karena jika mereka tetap di sana, itu akan sangat berbahaya. Gadis itu meminta maaf kepada protagonis kita atas apa yang terjadi, tetapi dia meyakinkannya bahwa dialah korbannya dan tidak perlu melakukan hal itu. Mengetahui bahwa semua orang pasti terguncang oleh apa yang terjadi, dia menyarankan agar mereka mencari tempat untuk beristirahat sejenak dan makan. Gadis itu, yang sudah sangat lapar, menyukai saran itu, dan mereka semua mulai mengobrol dengan santai. Pemuda berbakat lainnya dalam kelompok itu sedang merenung. Tindakannya sangat berbeda dari protagonis kita. Bahkan tanpa mengetahui apa yang telah terjadi, dia sempat mencoba menyarankan agar Mugua meminta maaf. Karena yang dia pikirkan hanyalah mengakhiri segalanya dengan hati-hati. Dan dia lupa bahwa mereka juga harus tahu cara melawan preman-preman yang meremehkan sekte tersebut. Dan dia menyadari bahwa protagonis kita memahami apa yang sedang terjadi, sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya setiap saat. Namun kenyataannya, bocah kita sudah menyesal. Tidak menghujamkan pedangnya ke pria itu. Dan pemuda berbakat itu menyadari bahwa dia harus terus memacu dirinya agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi karena dia tidak ingin rekan-rekannya direndahkan oleh siapapun. Segera setelah mereka menemukan tempat makan, pemuda ini mencoba memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya. Tetapi ketika dia melakukannya, dia berakhir dengan ekspresi yang tidak begitu ramah. Setelah beberapa lama, mereka semua berhasil makan dengan lahap dan mereka merasa puas. Protagonis kita mulai khawatir tentang rekan-rekannya, menyadari bahwa mereka makan lebih sedikit. Ini bisa jadi pertanda mereka kurang berlatih, tetapi mereka meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya. Mumbo ingin tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Akan jauh lebih mudah jika ketua klan telah mengungkapkan misi mereka, tetapi perintahnya sangat tidak jelas.
Bocah kita bertanya apakah ada hal penting yang terjadi hari itu, dan dia ingat bahwa seseorang mencoba membuat masalah dengan mereka. Kemudian mereka menyewa beberapa kamar dan menyantap makanan itu. Lalu dia ingat tentang dunia bawah kota itu dan bahwa sang guru telah memberi mereka wewenang untuk membuat keputusan sendiri. Dan protagonis kita tidak punya banyak kesabaran. Dia ingin memberi pelajaran pada para preman itu, mengirim mereka dalam perjalanan satu arah untuk mencari tahu apakah Tuhan itu ada. Malam akhirnya menyelimuti kota. Setelah pertimbangan panjang, bocah kita ingin tahu apa pendapat Mujin tentang idenya. Dia yakin mereka harus mengumpulkan lebih banyak informasi sebelum mulai bertindak. Kemudian bocah kita bertanya apa pendapat yang lain tentang itu. Semua orang setuju bahwa mengumpulkan informasi adalah ide yang bagus dan tim protagonis kita mengamati orang-orang itu dengan cermat karena bocah kita memerintahkan mereka untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum matahari terbenam keesokan harinya. Dua pria mendekati seorang wanita. Mereka tampak melecehkannya. Ini adalah penjahat dari dunia bawah kota itu. Orang-orang dari dunia bawah sangat berbeda dari mereka yang berasal dari sekte tidak ortodoks dan dari kekuatan iblis. Dan preman itu memberitahu wanita itu bahwa perhitungan telah selesai dan tingkat bunganya telah meningkat pesat. Dia lupa menyebutkan hal itu dan wanita itu sepertinya tidak mengerti. Pria buta itu berkata mereka harus menagih uangnya sekarang dan itu salahnya karena tidak menyebutkannya sebelumnya. Tetapi jika dia tidak punya uang sekarang, dia bisa membayar dengan cara lain. Bandit-bandit ini hanya berusaha merusak kehidupan orang lain, mengeksploitasi yang lemah. Pembunuh juga bagian dari ini karena mereka hanya melakukan pekerjaan mereka demi uang. Perbedaannya adalah mereka hanya melakukan itu. Bagi orang biasa, preman dunia bawah benar-benar berbahaya karena mereka hanya mencari kepuasan pribadi. Bocah kita masih terkesan dengan apa yang terjadi sebelumnya dan mendekati preman-preman itu. Dia berkata dia tidak bisa memahami hal tersebut. Saat itulah mereka menyadari bocah itu mendekat. Tanpa tahu siapa bocah kita, salah satu dari mereka mulai mengeluh dengan keras karena dia telah menyuruh rekannya untuk mengawasi tempat itu. Sedikit yang mereka tahu bahwa jiwa malang itu sudah dalam perjalanan satu arah untuk memberi makan cacing. Bocah kita bertanya siapa pikir mereka sampai berani bertindak seperti itu. Dan apakah mereka punya seseorang yang melindungi mereka dari pembalasan. Karena enggan memberikan jawaban yang dia inginkan, para bandit itu bertanya apakah bocah itu ingin memulai perkelahian karena jika dia tidak ingin dihancurkan di tempat itu, dia harus pergi secepat mungkin. Bocah kita menurunkan penutup kepalanya ke wajahnya, mengatakan bahwa dia datang ke sana untuk mengumpulkan informasi. Tapi para bandit terus mengabaikannya, dan salah satu dari mereka kembali ke apa yang sedang dilakukannya sampai protagonis kita mengejutkan salah satu dari orang bodoh itu dengan memperkenalkannya pada lutut kanannya. Tubuh pria malang itu terbang beberapa meter. Begitu mendadak sehingga si pria botak terdiam, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan protagonis kita. Jawabannya datang dalam bentuk serangan lain. Setelah melompat, bocah kita mendarat di tanah dengan telapak kakinya di wajah pria malang itu, yang kini telah kehilangan kesadaran. Pada saat itu, si pria botak menyadari situasinya menjadi rumit dan wanita itu mencoba lari darinya. Saat itulah protagonis kita menarik perhatian si pria botak dan menggunakan semua akal sehat yang terkumpul, dia memutuskan untuk patuh. Membayangkan bahwa si pria botak mungkin tahu seni bela diri, dia menyuruhnya untuk mencoba menyerang dengan niat membunuh. Hanya dengan begitu dia bisa mengampuni nyawa pria tidak kompeten ini. Seolah itu belum cukup, dia juga menuntut agar dia menyerahkan semua yang ada di dompetnya. Di tempat lain di kota yang sama, seorang pemabuk menderita efek dehidrasi akibat alkohol. Di meja dekatnya, rekan-rekannya bertanya apakah yang dia lakukan hanyalah kencing sepanjang hari. Jika dia terus butuh waktu lama, mereka akan segera sadar. Segera setelah dia menyelesaikan urusannya, lelaki tua itu berkata dia akan kembali. Saat dia berjalan kembali ke arah rekan-rekannya, dia tidak menyadari bahwa ada beberapa orang yang terikat di pohon itu. Ketika dia sampai di meja, mereka lanjut berbicara. Sepertinya salah satu dari mereka ingin menunjukkan sesuatu yang lucu yang dia temukan. Tampaknya seseorang di meja sebelah mereka telah memesan makanan dalam jumlah besar, tetapi kemudian langsung pergi. Di dalam kota, Mo sedang berbicara dengan orang-orang untuk mengumpulkan informasi. Kiel, di sisi lain, sedang memata-matai orang-orang yang terlihat mencurigakan. Semua murid tampak sangat berdedikasi pada tugas yang diberikan oleh protagonis kita, dan di pinggiran kota, beberapa penjahat sedang berkumpul. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa tempat itu berbau seperti makanan. Mereka menganggap itu sebagai penghinaan, tidak tahu kemana orang itu mungkin pergi, sehingga mereka tidak bisa lagi menahan diri. Saat mereka mulai mendekati pria bertudung itu, mereka memutuskan akan mengambil semua makanan yang dia miliki. Tetapi sosok misterius itu mengungkapkan bahwa dia tidak berdaya, karena dia membawa pedang yang sangat tajam. Menatap para bajingan itu, pria ini berkata dia tidak berada di sana untuk berbagi makanannya, dan jika mereka mencoba mengambilnya, dia akan memenggal kepala mereka. Saat itulah pemimpin orang-orang itu memutuskan untuk memperkenalkan diri, mengatakan bahwa tuan muda itu benar-benar menindas. Dia mulai meminta maaf atas nama mereka semua dan mengatakan namanya adalah Jingga, pemimpin sekte pengemis. Menyarungkan pedangnya, protagonis kita juga memperkenalkan diri secara formal. Dia adalah MUI, dari sekte Gunung Huadumon. Pemimpin para pengemis berkata dia juga menyesali apa yang terjadi dalam pembantaian itu dan menyesal tidak bisa membantu. Bocah kita berkata tidak apa-apa karena itu memang buruk bagi semua orang. Sekarang setelah mereka memperkenalkan diri, pemimpin pengemis ingin tahu apa yang dilakukan bocah itu di wilayahnya. Dan protagonis kita berkata dia datang untuk mengumpulkan informasi, meyakinkan mereka bahwa makanan tidak akan terasa enak jika sudah dingin. Dia bilang itulah sebabnya mereka perlu makan sambil
ngobrol. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menikmati apa yang dibawa bocah kita. Dia segera menyadari bahwa para bandit itu berasal dari darah brutal, sebuah faksi yang mencoba merebut kekuasaan di kota itu karena ketidakseimbangan yang disebabkan oleh pembantaian. Pengemis itu berkata, semua orang di faksi itu menggunakan seni bela diri. Protagonis kita tahu itu karena dia telah berurusan dengan beberapa dari mereka, tetapi dia masih belum menanyakan hal terpenting yang membuat pemimpin pengemis penasaran. Bocah kita ingin tahu siapa yang ada di balik faksi darah brutal itu. Itu membuat pemimpin pengemis cukup terkejut karena bocah itu berasumsi pasti ada otak penggerak di balik para berandalan itu. Dan protagonis kita berkata wilayah itu tidak kecil dan sekte mereka cukup besar, namun kekuasaan mereka telah diambil. Karena semua faktor itu, sangat tidak mungkin organisasi kecil bisa mengambil kendali secepat itu. Apa yang biasanya terjadi dalam skenario seperti itu adalah beberapa organisasi kecil mulai memperebutkan kekuasaan, membagi seluruh wilayah itu, dan pengemis itu terkesan dengan ketajaman pengamatan bocah kita. Sulit dipercaya dia hanyalah talenta yang baru muncul, mengungkapkan bahwa dia belum memberitahukan hal ini kepada siapapun, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, tetapi karena dia tidak yakin tentang hal itu. Dia menyuruhnya untuk tidak terkejut, tetapi ada seorang seniman bela diri yang selalu menghubungi faksi darah brutal, dan mereka berasal dari sekte pedang Guyu yang membuat bocah kita waspada, karena itu adalah salah satu dari 3 sekte besar di wilayah Xiangyi, juga dekat dengan 2 sekte terbesar di antara 10 sekte. Tetapi mereka tidak pernah peduli dengan Gunung Hua atau sekte Zongan, dan secara jumlah mereka jauh lebih banyak, namun tetap terlihat sangat mencurigakan. Tidak masuk akal bagi Guyu untuk menyembunyikan ambisi mereka. Mungkin mereka bahkan tidak bisa fokus pada wilayah seperti itu. Dan pemimpin pengemis menekankan bahwa dia tidak bisa memastikan bahwa otak di balik semua ini adalah seseorang dari sekte Gu. Dan sebelum dia selesai, bocah kita berkata mereka tidak akan peduli dengan penampilan luar. Selain itu, tidak ada bukti konkret mengenai hal ini, jadi mereka sudah meragukan keterlibatan sekte tersebut. Menatap pemimpin pengemis, dia berkata dia ingin tahu siapa seniman bela diri itu. Dan si pengemis menyadari dia belum membagikan informasi itu. Dia yakin itu adalah pedang serigala merah. Bocah kita sepertinya mengenali nama itu, bertanya apakah itu benar-benar dia. Dan setelah mengonfirmasi informasi tersebut, pemimpin pengemis menyadari bahwa bocah itu sudah pernah mendengar nama tersebut. Bahkan tanpa tahu apa yang direncanakannya, dia menyarankan agar dia sangat berhati-hati. Sambil merenungkan nama itu, bocah kita mulai bertanya-tanya siapa seniman bela diri itu sebenarnya. Karena kenyataannya, dia belum pernah mendengar nama itu sepanjang hidupnya. Pagi hari menyingsing di kota itu dan bocah kita sedang melihat keluar jendela. Dia memikirkan semua yang telah mereka lakukan hari sebelumnya. Meskipun dia telah berhasil mengumpulkan beberapa informasi, dia masih belum bisa memastikan siapa pedang serigala merah itu. Dia juga teringat bahwa malam sebelumnya dia mencoba meminum sedikit alkohol karena pengemis itu sedang menyajikan teh. Begitu dia meminta sedikit, dia diberi air yang tidak diminum burung. Berharap dengan itu dia bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Dia hanya ingin minum sedikit untuk menjalankan rencananya. Masalahnya adalah dia menemui variabel yang tidak dia pertimbangkan. Rasa anggur itu sungguh luar biasa. Bahkan ketua pengemis menyadari bahwa bocah itu menikmatinya. Protagonis kita berkata sudah lama sekali sejak dia mencicipi sesuatu yang begitu menarik yang membuat si pengemis percaya bahwa itu adalah kali pertamanya. Itu menandai akhir dari penyelidikannya. Dia mendedikasikan dirinya untuk minum karena dia tidak menyangka akan menemukan sesuatu yang begitu lezat. Itulah sebabnya dia tidak mendapatkan informasi yang dia inginkan. Meski begitu, dia sudah cukup untuk membentuk beberapa kecurigaan. Sekarang, tinggal melihat pilihan apa yang akan diambil timnya. Karena masih banyak waktu hari itu, dia memutuskan untuk menghibur diri dengan anggur yang tersisa. Begitu timnya tiba di tempat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama. Tercium aroma alkohol di sana. Kemudian bocah kita meminta mereka untuk memperhatikan karena dia ingin tahu semua yang mereka temukan di kota itu. Sebelum memberikan informasi, si gadis berkata dia seharusnya tidak minum saat mereka sedang bekerja. Bocah kita dengan tegas mengatakan dia tidak melakukan itu, tetapi dia tidak terlihat meyakinkan. Mengalihkan pembicaraan, dia berkata dia ingin tahu apa yang mereka temukan. Salah satu dari mereka mengetahui bahwa dunia bawah kriminal sekarang mendominasi kota itu karena pembantaian tersebut. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk mengambil kendali. Si gadis berkata mereka semua adalah bajingan yang menindas orang miskin di tempat itu, mencuri uang dan melakukan kejahatan lain, menyalahgunakan kekerasan di setiap kesempatan. Kiel melanjutkan, masalah terbesarnya adalah mereka adalah seniman bela diri. Meskipun tingkat rendah, itu tetap sangat berbahaya bagi mereka yang tidak bisa membela diri. Protagonis kita menyukai apa yang telah mereka lakukan, menekankan bahwa meskipun waktunya singkat, mereka telah bekerja dengan sangat baik. Sekarang, dia akan membagikan apa yang dia temukan. Semua yang mereka katakan itu benar. Kemudian, dia juga mengonfirmasi informasi ini, tetapi ada sesuatu yang perlu mereka perhatikan. Bagaimana para bandit itu mempelajari seni bela diri? Teknik tingkat ketiga tidak sulit untuk dipelajari, dan mudah untuk mendapatkan buku yang mengajarkan teknik-teknik tersebut. Tetapi para bandit itu bukanlah tipe orang yang akan menyentuh buku seumur hidup mereka. Beberapa bahkan menggunakan buku sebagai kayu bakar. Jadi, sangat mungkin ada seseorang yang membantu para bandit itu. Bocah kita memutuskan untuk mencari siapa orang itu. Dia berhasil menemukan sebuah nama, tetapi dia tidak tahu identitas asli mereka. Rekan-rekannya ingin tahu siapa itu, dan bocah kita membagikan nama yang dia dengar, pedang serigala merah, yang berasal dari sekte 9 neraka. Begitu mereka
mendengar ini, salah satu rekannya menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan penjahat yang sedikit lebih berbahaya. Protagonis kita ingin menjebak dan menghabisi mereka semua. Tetapi untuk itu, dia butuh pendapatinnya. Beberapa ragu-ragu karena penjahat itu berasosiasi dengan sekte yang berbahaya. Kible berkata dia tidak tahu mengapa mereka berkolaborasi, para bandit dan sekte tersebut. Dan karena bahaya itu, dia pikir mereka tidak boleh memutuskan sendiri. Akan lebih baik untuk memberitahu para tetua. Dan protagonis kita ingin tahu apakah dia benar-benar meyakini hal itu. Si gadis berkata dia setuju dengan protagonis kita. Mereka tidak bisa mengabaikan semua ketidakadilan itu. Mereka perlu melakukan sesuatu untuk penduduk kota itu. MG mulai khawatir karena dia ingin menghindari bahaya yang lebih besar. Dia pikir mereka harus mempertimbangkan situasinya. Mereka sudah mulai pulih dari pembantaian brutal itu dan menghadapi sekte lain karena masalah tersebut bisa berakibat fatal. Jadi dia memberitahu protagonis kita bahwa dia menganggap pendekatan itu sangat berbahaya. Jika mereka hanya berurusan dengan bandit, itu masalah menit saja. Tetapi jika sekte 9 neraka ada di baliknya, dia takut itu bisa memicu perang. Protagonis kita memahami kekhawatirannya tetapi menganggapnya berlebihan. Perang tidak akan terjadi. MG ingin tahu bagaimana bocah kita bisa begitu yakin tentang hal itu dan dia berkata bahwa itu bukan cara kerja 9 neraka. Mereka adalah organisasi yang sangat tiran. Jika mereka ingin melenyapkan seseorang, mereka akan langsung memulai perang. Mereka tidak akan bertindak dalam bayangan seperti yang mereka lakukan sekarang. Belum lagi Gunung Hua sudah sangat rapuh. Mereka bisa diserbu dan dihancurkan kapan saja. Kenyataannya adalah kemungkinan besar 9 neraka tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk mempedulikan mereka saat ini. Sangat mungkin para bandit itu bahkan tidak terkait dengan sekte tersebut. Dan bahkan jika ya, perang kecil kemungkinannya terjadi. Dia berharap Muji mengerti, tetapi pemuda itu justru punya lebih banyak pertanyaan. Dia bertanya dari mana protagonis kita mendapatkan semua informasi ini dan apakah itu benar-benar dapat dipercaya. Bocah kita berkata dia mempelajari semuanya melalui sekte pengemis. Itu membuat Mujin sangat terkejut. Dia tahu bahwa itu adalah sekte ortodoks yang terdiri dari orang-orang yang tinggal di jalanan. Mereka juga yang paling banyak jumlahnya di seluruh Murim, menggunakan kumpulan jumlah untuk mengumpulkan informasi, mendapatkan makanan dan uang dalam prosesnya. Meskipun miskin, mereka tahu seni bela diri dan mengikuti etika serta tatanan moral mereka sendiri. Tentang satu hal, dia yakin informasi apapun yang datang dari para pengemis itu benar-benar terpercaya. Muji mengingat beberapa kata yang dia dengar dari protagonis kita, yang berjanji akan mencoba menyelesaikan ini secara damai sebelum beralih ke solusi kekerasan. Menyadari dia terlalu khawatir tentang masalah itu, dia memutuskan untuk tenang. Saat mereka sedang berdiskusi, bocah kita memperingatkan semua orang bahwa mereka telah sampai. Sebelum mereka bisa bereaksi, protagonis kita mendobrak gerbang kayu di depan mereka. Menyaksikan semua itu terjadi, Muji menyadari bahwa perdamaian bukanlah pilihan. Dan di dalam, orang-orang di tempat itu terkejut dan ketakutan karena seseorang telah menghancurkan gerbang. Bertanya siapa penyusup itu. Protagonis kita berkata sangat bagus semua orang berkumpul di sana dan mereka harus mengirim pesan kepada pedang serigala merah dan pemimpin mereka. Mereka harus datang ke sana untuk berlutut dan meminta maaf. Jika mereka melakukannya dengan cara itu, mungkin nyawa mereka akan diampuni. Orang-orang mulai berkumpul di dekat kelompok protagonis kita dan salah satu dari mereka berhasil mengenali simbol di seragam mereka, mengidentifikasi mereka sebagai murid Gunung Hua. MUG memberitahu bocah kita bahwa ini bukanlah pendekatan yang damai. Sementara dia mencoba mengajari semua orang bahwa mendobrak gerbang seperti itu adalah cara yang biasa dilakukan di Jianghu sampai seorang pria yang tampaknya adalah pemimpin bandit itu melangkah maju menanyakan apa yang menyebabkan keributan. Salah satu bandit memberitahu dia bahwa orang-orang itu tampaknya berasal dari sekte Gunung Hua. Itu akhirnya membuat pria itu sangat khawatir. Tidak butuh waktu lama bagi dia untuk menyadari bahwa mereka hanya 4 anak muda. Mereka terlalu percaya diri dan dia bertanya kepada kelompok protagonis kita apakah mereka ingin mati mencoba menjebak mereka larut malam. Dia bilang dia sedang menerima tamu penting dan akan membiarkan pelanggaran itu berlalu. Tapi bocah kita menjawab bahwa merekalah yang akan mati malam itu. Dia menyuruh pria itu untuk menjaga bicaranya karena itu bisa merenggut nyawanya. Bandit itu berkata, protagonis kita pasti sudah gila. Bertanya apakah dia tahu dengan siapa mereka berafiliasi. Ki kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menunjukkan kepada anak-anak itu betapa mengerikannya para bandit. Mereka semua mulai mencabut senjata. Mereka maju ke arah kelompok protagonis kita dengan cara yang berbahaya. Pada saat itulah MU melihat sesuatu yang dia harap tidak dia lihat. Beberapa orang telah dieksekusi di tempat itu dan menilai dari cara bandit-bandit itu bertindak, mereka pasti orang-orang yang tidak bersalah. Dia benar-benar terkejut dengan pemandangan itu dan dia berlari ke arah mayat-mayat itu, membuat rekan-rekannya khawatir. Gadis itu melakukannya dengan harapan menemukan semacam solusi, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nyawa-nyawa itu. Sama sekali tidak menyadari pembantaian yang akan segera dimulai. Di tempat itu, gadis itu berdiri memekuk di tanah, membuat rekan-rekannya tampak tertekan karena di dekatnya, 2 bandit sedang bersiap untuk mengakhiri nyawanya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa gadis ini bereaksi secara brutal menggunakan serangan telapak tangan terbuka yang membuat mereka terbang. Para bandit dengan kemampuan bela diri yang buruk itu tidak bisa menahan serangan tersebut. Di hadapannya, mereka hanyalah semut kecil. Mujin dan Xiel berhasil mendekatinya dengan aman, dan yang pertama mulai memarahi gadis itu karena dia tidak seharusnya menjauh dengan sembrono. Dia bilang orang-orang itu dalam kondisi yang sangat serius dan butuh perawatan segera. Salah satu bandit mulai bangun, mengatakan mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang dipukuli itu pergi.
Dia mulai memberitahu kawan-kawannya bahwa para penyusup ini mungkin adalah seniman bela diri, tetapi mereka lemah dan mereka bisa menang jika bersatu. Pemimpin bandit melihat semua keributan itu, tetapi protagonis kita tidak menjauh darinya. Bocah kita menyadari bahwa Mua telah menyerang tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, persis seperti yang dia lakukan dalam latihan, dan meneriakinya dari tempatnya berdiri. Dia mulai menegurnya dengan mengatakan, pedang bukan untuk hiasan. Dia harus membunuh para sampah itu. Pemimpin bandit mulai mengejek bocah kita karena tidak meninggalkan tempatnya untuk membantu bawahannya. Melihat ekspresinya, sepertinya dia bosan dengan situasi tersebut. Sebenarnya, bocah kita merasa frustrasi dengan performa timnya. Bandit itu memutuskan dia akan membantu anak buahnya membunuh yang lain lalu menghabisi protagonis kita karena instingnya mengatakan orang itu pastilah yang terkuat. Bocah kita tidak tahu mengapa dia dibiarkan sendiri, tetapi dia tidak peduli. Ini adalah situasi yang dia inginkan sejak awal. Ini pertama kalinya rekan-rekannya berada di Jianghu dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan bekerja di luar tembok sekte. Mujin mengalami beberapa kesulitan. Seseorang melemparkan lumpur ke arah matanya. Dia berhasil membela diri, tetapi tepat setelah itu dia terkena tendangan. Bocah, kita tahu rekan-rekannya tidak terbiasa dengan serangan semacam itu karena orang-orang ini benar-benar ingin mencabut nyawa mereka. Segalanya berbeda sekarang. Itu tidak seperti saat pembantaian ketika murid generasi pertama ada di sana untuk melindungi mereka. Kali ini mereka harus bertarung sungguhan. Jika tidak ada tekad dalam serangan mereka, mereka akan berakhir mati. Mujin berada di tanah dan harus menangkis serangan pedang untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Ini benar-benar berbeda dari latihan. Mereka perlu belajar bahwa hidup dan mati tidak ditentukan oleh keterampilan bela diri semata. Melihat Ciel, bocah kita mencapai kesimpulan lain karena dia tampak menangani situasi dengan sangat baik, mengalahkan beberapa bandit. Sambil memegang salah satu dari mereka di kepalanya, seorang pria botak yang marah memutuskan untuk menyerangnya, menjatuhkan tubuh bandit itu ke tanah, dan ujung pedang sudah diarahkan padanya, tetapi dia berhasil menangkis serangan itu, berputar dengan pukulan kuat yang menghancurkan wajah pria botak itu. Itu cukup untuk membuatnya jatuh pingsan di kaki pemimpin bandit yang mulai panik, menyadari bahwa Ciel semakin dekat dengannya. Pemuda itu benar-benar mengancam. Bocah kita menyadari pemimpin bandit itu berjalan mundur ke arahnya. Dia yakin dia telah salah, menganggap protagonis kita adalah lawan yang lebih lemah, dan dia akan mengalahkan yang terlemah terlebih dahulu. Bahkan tidak ada waktu untuk berkelahi. Pemimpin bandit itu dipermalukan begitu saja, dan mereka yang masih hidup menyadari apa yang baru saja terjadi. Para bandit tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu karena semua musuh tersebut benar-benar tangguh. Seorang lelaki tua yang telah mengawasi semua ini berkata mereka bisa memilih pemimpin lain. Dia menyatakan bahwa siapapun bandit yang membunuh para penyusup ini akan menjadi pemimpin baru. Sekarang mereka harus berhenti bersikap dramatis dan menyelesaikan pekerjaan itu. Itulah pedang serigala merah. Sekarang tim protagonis kita tahu persis dengan siapa mereka berhadapan. Bocah, kita memandang pria itu dan berkata dia sudah menduga kehadirannya. Begitu dipanggil dengan gelarnya, lelaki tua itu terkejut. Dia tidak menyangka para pemuda itu mengenalnya. Dia bilang dia merasa terhormat, tetapi protagonis kita dengan cepat mengoreksinya. Dia berkata dia baru mengetahui keberadaannya sehari sebelumnya, memperjelas bahwa dia tidak seterkenal itu. Selain itu, dia tidak repot-repot mempelajari nama setiap orang lemah yang dia temui. Lelaki tua itu berkata bahwa seorang murid dari sekte ortodoks harus mematuhi tradisi, tetapi bocah itu berbicara seperti seseorang dari kultus iblis. Dia kemudian melemparkan cawannya ke tanah dan melangkah ke posisi bertarung. Dia berkata protagonis kita harus menanggung beban kata-katanya sendiri. Bahkan di hadapan tantangan pria itu, bocah kita tetap sepenuhnya tenang. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di belakang lelaki tua itu, bertanya apakah dia cukup kuat untuk menindasnya. Iblis pedang merah itu berbalik mencoba memahami apa yang telah terjadi, tetapi dipukul dengan brutal di bagian telinganya, langsung jatuh ke tanah setelahnya. Dia menggunakan inersia benturan untuk melompat berdiri, berguling ke belakang sambil mencoba memahami bagaimana pemuda itu bisa begitu cepat, karena dia sama sekali tidak bisa melihat sosok itu bergerak, dan yang terburuk, musuhnya bahkan belum mulai menggunakan pedangnya. Mencoba menenangkan diri, dia mulai percaya bahwa pemuda itu tidak mungkin berada di level yang lebih tinggi darinya. Pasti ada suatu penjelasan. Dan bocah kita berpikir tidak ada alasan untuk mengampuni nyawa pria itu, tetapi dia akan mengambil kesempatan ini untuk menguji kemampuan pedangnya sendiri. Sudah sebulan sejak dia mengambil alih tubuh itu. Sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti berlatih, mencoba menyempurnakan tekniknya dengan teknik sekte tersebut. Dia belum bisa membuktikan keefektifan penelitiannya. Timnya belum cukup kuat, dan para tetua serta murid generasi pertama tidak punya waktu untuknya. Itulah alasan mengapa musuh itu sangat berharga. Meski dia jauh dari ekspektasinya, itu tetap menjadi kesempatan latihan, dan lelaki tua itu melompat ke udara, siap menyerang bocah kita. Dia turun menerjangnya dengan serangan mematikan, tetapi bocah kita menghindarinya dengan sangat mudah. Serangan lain menyusul, kali ini tebasan horizontal, tetapi semua itu terlalu lambat bagi protagonis kita. Dia memanfaatkan celah besar itu untuk memukul dada lelaki tua itu dengan serangan telapak tangan terbuka, dan dia berhasil mendorongnya beberapa meter jauhnya. Sebelum musuhnya sempat pulih, protagonis kita terus memberikan tekanan di setiap saat. Lelaki tua itu menyadari bahwa dia hampir kehilangan sebagian kepalanya. Selain itu, semua gerakan
dicegat sementara dia sendiri hampir tidak melihat apa-apa. Itu sudah lebih dari cukup baginya untuk menyadari ada perbedaan level yang sangat besar di sana. Tetapi harga dirinya mencegahnya untuk mempercayai hal yang sudah jelas itu. Mengambil posisi ofensif, lelaki tua itu mengakui protagonis kita sebagai sesuatu yang jauh melampaui sekadar prospek muda dan meminta maaf karena telah meremahkannya. Dia berkata mulai saat itu dia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mulai berlari dengan marah ke arah bocah itu, tetapi protagonis kita tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Lelaki tua itu mampu memunculkan seekor binatang buas dengan energi dalamnya. Tim protagonis kita menjadi sangat khawatir melihat pemandangan itu, tetapi yang dia lakukan hanyalah menebas makhluk itu menggunakan teknik dasar sekte, menghancurkan serangan energi itu sepenuhnya, memberitahu si lelaki tua bahwa itu sangat ganas tetapi juga penuh celah, dan menilai dari eksekusi yang baru saja dia saksikan, lelaki tua itu bahkan belum mampu menguasai teknik tersebut sepenuhnya. Benar-benar terdiam, lelaki tua itu mencoba bertanya bagaimana bocah itu tahu hal tersebut, tetapi jawabannya datang dalam bentuk beberapa serangan. Salah satunya berhasil menggores lengannya secara dangkal yang membuat lelaki tua itu sangat bingung karena dia yakin telah menangki semuanya sekaligus. Sekarang, dia tidak tahu apakah itu teknik ilusi pedang atau sekadar serangan yang terlalu cepat. Tanpa dia sadari, serangan itu lewat tepat di level rahangnya. Semua orang terdiam melihat pemandangan itu. Beberapa helai rambut jatuh bersamaan dengan sejumlah darah. Lelaki tua itu, yang sudah memiliki penampilan aneh, terlihat semakin konyol, menerima potongan rambut yang tidak biasa. Tetapi dia memiliki cukup keterampilan untuk menyadari bahwa protagonis kita telah membalikan pedangnya pada saat terakhir agar tidak memenggal kepalanya. Menyadari bahwa dia telah bersikap seperti itu sejak awal pertarungan, bocah itu ternyata sengaja mengalah padanya. Meskipun dia tidak tahu alasan yang memotivasi protagonis kita, lelaki tua itu menjadi penasaran akan hal lain. Dia ingin tahu, bagaimana seseorang yang begitu muda bisa begitu kuat. Berpikir bahwa mungkin dia hanyalah orang yang berbakat, dia mulai menjadi murka. Dia berkata bahwa orang berbakat biasanya semuanya sama, dan dia tidak bisa menerima bahwa bocah kita lebih baik darinya yang telah hidup jauh lebih lama. Mengatakan bahwa dia adalah seniman bela diri dari 9 neraka, dia melepaskan serangan energi dalam yang menghancurkan lainnya ke protagonis kita. Makhluk-makhluk buas itu semakin mendekat, dan sekali lagi, semuanya tertahan hanya dengan satu gerakan dari bocah kita, yang cukup kuat untuk mencapai lelaki tua itu. Dia menyaksikan pertukaran terakhir di antara mereka dengan sangat terkejut. Lelaki tua itu telah dikalahkan. Sebelum bocah itu lahir, dia telah berlatih dan dia terus berada di jalan itu agar suatu hari dia bisa diakui di antara yang terbaik. Namun pelatihan berpuluh-puluh tahunnya tidak berarti apa-apa di hadapan musuh ini. Mengetahui bahwa usahanya tidak diakui membuatnya murka. Tetapi protagonis kita tidak punya waktu untuk monolog dari karakter sampingan, jadi dia memastikan untuk langsung menebasnya. Hei semuanya, apakah kalian menikmati ceritanya? Aku sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk berlangganan saluran ini dan tinggalkan suka. Sampai jumpa di cerita berikutnya.